Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang juga kepada Bapak Usaha Mas Ere selaku dosen pengampu yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, yaitu ada saya sendiri, yaitu Maya Sari, Bella Novita, Muhammad Rizky Hafiz, Isa Asgaf, dan Teddy Marzia Setiawan. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang sudah kami selesaikan dengan presentasi mengenai pembahasan dari sablon on custom. Pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu dan nantinya akan dibantu oleh teman-teman saya. Oke, ini slide berikut. Kenapa sablon on custom? Karena sablon on custom merupakan tempat pelayanan untuk memesan kaos dengan gambar yang didesain sendiri atau dengan gambar yang diinginkan oleh customer. Bisnis ini juga menawarkan peluang untuk mengungkapkan kreativitas, menyediakan produk unik yang sesuai dengan keinginan konsumen, dan dapat menjadi cara yang bagus untuk membangun merek dan usaha dengan desain yang personal dan unik. Lanjut. Berikutnya ada visi misi. Yang visinya terdiri dari menginspirasi individu untuk mengekspresikan diri melalui desain pakaian yang unik dan pribadi. Yang kedua, ada terus mengembangkan bisnis usaha kaos sablon custom. Yang ketiga, bertanggung jawab penuh dalam melayani konsumen. Yang keempat, menjadi penyedia terdepan dalam kaos sablon custom dengan fokus pada berkelanjutan dan produk ramah lingkungan. Berikutnya ada visi, yaitu membangun usaha kaos sablon on custom yang memberikan kepuasan maksimal kepada pelanggan kami. Yang kedua, memberikan kebebasan pelanggan untuk mengekspresikan diri mereka sendiri melalui pilihan jenis kain, dasar gambar, dan model kaos sesuai dengan preferensi dan gaya pribadi mereka. Yang ketiga, ada mengutamakan kualitas produk yang tinggi dengan menjaga standar terbaik dan tetap menjaga harga yang terjangkau. Terakhir, untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang profesional dan produktif bagi masyarakat, serta memberikan kesempatan dan baik individu dengan bakat di bidang seni, desain, dan kaos sablon kaos. Selanjutnya, ada aspek berikut yang meliputi aspek legalitas, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia, ada aspek teknik dan teknologi, aspek finansial, aspek ekonomi dan sosial, dan juga aspek lingkungan hidup. Berikut aspek legalitas yang berkaitan dengan legalitas bisnis yang akan dijalankan dapat berupa legalitas pendirian, usaha, produk, atau jasa yang diproduksi. Yang pertama, ada analisis kesesuaian bisnis dengan hukum. Usaha kaos sablon custom juga membutuhkan perhatian terhadap aspek hukum dengan tujuan dan untuk menilai legalitas bisnis ini. Yang kedua, ada analisis kemampuan memenuhi perizinan. Usaha yang didirikan oleh lebih dari satu orang biasanya harus memiliki peraturan perundangan yang mengatur berbagai aspek bisnis tersebut. Berikutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, ada analisis pasar. Usaha kaos sablon custom ini juga telah memanfaatkan penjualan online dan offline untuk memudahkan konsumen dalam pembelian produk kami. Kombinasi dari platform penjualan yang beragam dapat meningkatkan aksesibilitas produk kaos sablon custom kepada konsumennya. Dan yang kedua, ada analisis market share. Kami menciptakan produk yang sesuai dengan tren dalam fashion modern. Dengan berfokus pada desain kaos custom, usaha ini menarik minat banyak individu yang menginginkan pakaian unik dan berkualitas. Desain-desain yang unik dan bahan kaos sablon yang berkualitas tinggi telah membuat di sini memiliki pangsa pasar yang signifikan. Selanjutnya ada analisis persaingan. Analisis persaing adalah sebuah riset strategis untuk mengetahui serta menganalisis kesempatan, masalah, ancaman, strategi penjualan, serta kelebihan dan kekurangan pesaing atau yang sering disebut analisis SWOT yang seperti berikut. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Yang pertama, dalam desain kaos yang unik dan berkualitas yang dapat disesuaikan dengan keinginan pembeli atau pelanggan. Yang kedua, ada hasil sablon yang tidak mudah rusak dan harga terjangkau. Selanjutnya, kelemahan atau weakness. Keberlanjutan usaha dapat terpengaruh oleh birokrasi pada saat perizinan usaha. Yang kedua, proses pembuatan baju yang perlu membutuhkan waktu atau sistem pre-order.
Yang ketiga ada peluang atau opportunity. Yang pertama, permintaan untuk pakaian custom terus meningkat seiring dengan tren fashion yang berkembang. Ada banyaknya dari kegiatan seperti acara seminar, konser, atau gathering yang memerlukan kaos custom. Dan yang terakhir ada ancaman atau threat. Kecepatan perubahan tren fashion bisa berdampak pada permintaan produk. Mulai muncul banyaknya sablon yang sudah menggunakan teknologi digital atau printing. 4. Analisis strategi pemasaran. Ada geografi. Geografi atau usaha kaos sablon on custom ini memutuskan untuk berlokasi di sekitar pemukiman warga dan kampus untuk memudahkan aksesibilitas dan kunjungan pelanggan. Fokus operasional usaha ini terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan penjualan yang dilakukan melalui platform online, online shop, dan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Demografi, usaha produk kaos sablon on custom dikenakan oleh semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa atau orang tua, dengan ukuran kaos yang dipesan dapat disesuaikan dengan permintaan pembeli. Ada promosi atau pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter untuk memposting foto produk, ulasan pelanggan, dan pembaruan tentang desain baru atau penawaran spesial. Yang kelima ada target pasar. Dalam menentukan target pasar yang tepat adalah langkah kunci untuk kesuksesan dari bisnis usaha sablon on custom. Target pasar usaha kaos sablon on custom ini mencakup berbagai lapisan masyarakat, terutama para mahasiswa, remaja, dan organisasi. Yang keenam, ada strategi bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang bisa dikendalikan dan juga dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan oleh pasar sasaran. Dengan ini, kami akan membahas adanya konsep 4P, yaitu yang pertama, produk. Dengan menggunakan bahan kualitas tinggi untuk kaos kami, pembeli dapat merasakan kenyamanan dan kualitas yang luar biasa ketika mengenakannya. Dan kualitas desain yang kami miliki pun tidak mudah rusak. Yang kedua ada harga atau price. Setiap kaos sablonan custom dapat dijangkau dengan harga 55.000 per pieces dengan harga yang bisa berubah tergantung dari kesulitan pembuatan dan jenis desain. Yang ketiga ada lokasi atau place. Lokasi toko usaha sablon on custom ini berada di Jalan Madani Blok K1 nomor 2 Salemba, Jakarta Pusat dengan nama toko sablon on custom. Dan yang keempat ada promosi atau promotion. Untuk promosi kami menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan Twitter untuk memposting foto produk ulasan pelanggan. Kami juga menggunakan platform penjualan online seperti Shopee, Tokopedia, dan Blibli. Aspek manajemen dan SDM. Aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha. Karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan. Dalam menjalankan usaha kaos sablon custom, perencanaan dan perorganisasian menjadi aspek manajemen kunci pada usaha bisnis kami, yaitu pertama, ada perencanaan atau planning. Dalam menghadapi perkembangan minat masyarakat, terutama di kalangan generasi muda terhadap fashion dan gaya pribadi yang semakin beragam, kami menyadari bahwa pakaian custom seperti kaos sablon tetap menjadi pilihan yang relevan. Kaos adalah salah satu item pakaian yang tetap populer sepanjang waktu yang tidak mempengaruhi oleh perubahan tren mode yang cepat. Ini menjadi dasar untuk ide pendirian pada usaha kaos sablon custom kami. Yang kedua, perorganisasian atau organizing. Dalam perorganisasian usaha kaos sablon custom, usaha kami memiliki struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang, serta mengatur sumber daya agar operasi berjalan lancar. Adapun struktur organisasi, yaitu Muhammad Rizky Hafiz sebagai pemiliknya, dan Hesti Nurmesari sebagai manajer, dan Syekh Isa Asegaf di bagian keuangan, dan saya sendiri yaitu Bella Novita di bagian operasional dan marketing. Lalu adapun yang terakhir karyawannya dari tim desain dan produksi, yaitu dari Teddy Mazan Setiawan. Intinya adalah keterangan dari pemilik atau owner yang tugasnya adalah bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan visi jangka panjang bisnis dan membuat kebijakan bisnis. Lalu bagian keuangan mengelola keuangan bisnis dan bertugas untuk mengelola anggaran serta bertanggung jawab atas pencatatan transaksi keuangan dan pembayaran.
Lalu bagian operasional tugasnya adalah mengurus proses produksi dan pasokan bahan baku. Dan yang keempat adalah pemasaran. Bagian ini berfokus pada promosi penjualan produk, melakukan penelitian pasar, merancang kampanye, promosi, dan mengelola media sosial. Yang terakhir ada karyawan. Karyawan kami terdapat 2 tim. Yang pertama ada tim desain yang berfokus merancang desain, memahami teknik desain, sablon, dan menjaga kualitas desain pada sablon. Lalu yang kedua, ada tim produksi yang bertugas untuk mempersiapkan bahan sablon, mempersiapkan kaos, menyeting mesin sablon, mengurus pemesanan, mengecek ulang kembali pesanan, dan pengiriman. Adapun aspek teknologi dan teknik. Teknik dan cara memproduksi yang digunakan dalam proses sablon baju usaha yang kita miliki saat ini yaitu dengan menggunakan teknik sablon manual dengan cat khusus. Teknik sablon menggunakan manual ini menggunakan beberapa peralatan atau teknologi yang dapat memudahkan untuk menyablon baju. Macam teknologi yang digunakan untuk menyablon baju manual diantaranya pertama ada rakel, hair dryer, screen sablon, film sablon, stensil, dan meja ranjang. Berikut beberapa teknik yang digunakan untuk menyablon baju manual. Pertama adalah harus mempersiapkan sabun terlebih dahulu yang akan dicetak di baju. Yang kedua ada mempersiapkan baju kaos untuk dicuci hingga kering sesuai dengan pesanan. Yang ketiga adalah membuat stensil, lalu memposisikan stensil di atas permukaan baju hingga presisi dengan baju. Lalu mempersiapkan rakel untuk mengaplikasikan tinta sabun ke stensil. Lalu siap untuk mengaplikasikan tinta sabun ke stensil dan baju siap dikeringkan dengan hair dryer. Lalu yang kedelapan memasuki tahap double check. Dan yang terakhir adalah baju dikemas dan siap dikirimkan kepada customer. Adapun aspek finansial. Aspek finansial ini adalah aspek yang berkaitan dengan kondisi keuangan suatu usaha, baik dari investasi awal usaha dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan. Berikut beberapa rincian keuangan yang kami buat guna memberikan gambaran keuangan bagi usaha yang kami jalankan. Yang pertama ada perhitungan biaya tetap. Keterangan yang pertama adalah meja sablon, harga satuannya 500.000, jumlah harganya 1.500.000. Yang kedua ada hair dryer, harga satuannya itu 500.000, jumlah harganya 3 juta. Yang ketiga ada sewa tempat 1 tahun, jumlah harganya 14 juta. Jadi total keseluruhan adalah 18.500.000. Yang kedua ada perhitungan biaya variabel. Keterangan yang pertama adalah kaos polos, harga satuannya 30.000, jumlah harganya 900.000. Yang kedua tinta sablon, harga satuannya 75.000, jumlah harganya 1.500.000. Yang ketiga ada screen sablon, harga satuannya 40.000, jumlah harganya 200.000. Yang keempat ada rakel, harga satuannya 10.000, jumlah harganya 100.000. Yang kelima ada afdruk, harga satuannya 30.000, jumlah harganya 180.000. Yang keenam ada blender, harga satuan 70.000, jumlah harganya 240.000. Yang ketujuh ada lem, harga satuannya 30.000, jumlah harganya 300.000. Total keseluruhannya adalah 3.420.000. Yang ketiga ada perhitungan biaya overhead. Keterangan yang pertama ada biaya gaji karyawan sebesar 8 juta. Yang kedua biaya bensin 900.000. Yang ketiga biaya listrik 1 juta. Yang keempat biaya wifi 500.000. Total keseluruhan biaya 10.400.000. Total biaya. Biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan 18.500.000 ditambah 3.420.000. Totalnya adalah 21.920.000. Biaya dan harga per unit. Biaya tetap yang dibutuhkan dalam satu kali restock barang adalah 18.500.000 dibagi 4 kali, sama dengan 4.625.000. Biaya variabel yang dibutuhkan dalam satu kali restock sebesar 3.420.000 dibagi 4 kali, sama dengan 855.000. Total biaya produksi yang dikeluarkan per produksi sama dengan 3.420.000 ditambah 855.000 sama dengan 4.275.000. Biaya per unit adalah total biaya produksi dalam satu kali produksi dibagi jumlah produk yang dihasilkan per minggu. Sama dengan 4.275.000 dibagi 100 sama dengan 42.750. Harga jual per buah 55.000.
Modal awal, biaya tetap ditambah biaya variabel untuk satu kali produksi. Biaya tetapnya 18.500.000, biaya variabel untuk satu kali produksi 3.420.000. Totalnya 21.920.000. 7. Analisis titik impas break even point. BEP harga sama dengan total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi harga per unit sama dengan 4.275.000 dibagi 100 sama dengan 42.750. Harga jual per unit 55.000. BEP produksi sama dengan total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi harga per unit sama dengan 4.275.000 dibagi 55.000. Totalnya 78 buah dibulatkan dari 77,72. Jadi untuk mencapai titik impas, maka dalam satu produksi atau stok yang terjual adalah 78 buah dengan harga per buah rata-rata 55.000. Analisis keuntungan. Pendapatan sama dengan produk yang terjual dikali harga jual. Produk yang terjual 100 dikali 55.000 sama dengan 5.500.000. Total biaya produksi dalam satu kali produksi sama dengan 4.275.000. Keuntungan pendapatan dikurang total biaya produksi, pendapatan 5.500.000 dikurang total biaya produksi 4.275.000. Hasilnya adalah 1.225.000. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual 100 piece sablon baju dengan harga 55.000 dalam satu kali produksi adalah 1.225.000. 9. Pengembalian modal. Sewa tempat 14 juta dibagi 365 sama dengan 38.356 hari. Biaya overhead per hari sama dengan 10.400.000 dibagi 30 sama dengan 347 hari. Jadi total biaya produksi ditambah biaya overhead ditambah biaya sewa dibagi laba usaha sama dengan 3.420.000 ditambah 347.000 ditambah 38.356 rupiah dibagi 1.125.000 sama dengan 3.805.365 rupiah dibagi 1.125.000. Hasilnya adalah 3. Jadi modal akan kembali dalam jangka waktu 3 kali produksi. Aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi dan sosial merupakan pengaruh apa yang terjadi dengan adanya perusahaan, khususnya di bidang perekonomian masyarakat dan bidang sosial masyarakat. Dengan adanya usaha yang kami buat, kami berharap dapat munculnya dampak positif dan adanya peningkatan dari segi ekonomi yang terjadi dengan cara membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar dan juga tersedianya beragam produk baju sablon yang kami buat untuk masyarakat, sehingga dapat terjadinya persaingan antar pasar dalam menciptakan kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam memilih suatu produk yang bermutu. Aspek lingkungan hidup. Aspek lingkungan menjadi salah satu yang penting untuk dipertimbangkan karena menyangkut dalam suatu usaha yang baru untuk mengetahui adanya dampak yang akan terjadi dalam suatu bisnis yang akan dibangun. Berikut beberapa aspek lingkungan hidup yang harus direncanakan untuk kelancaran dalam menjalankan usaha bisnis yang dijalankan. Yang pertama, lingkungan pesaing. Lingkungan pesaing adalah perusahaan yang ada dalam industri yang sama dalam menjual produk yang kita jalankan. 2. Lingkungan pelanggan. Pelanggan adalah pembeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 3. Lingkungan pegawai. Pegawai merupakan aspek yang penting karena pegawai adalah pelaku yang menunjang tujuan perusahaan dapat tercapai. 4. Lingkungan hidup. Aspek lingkungan hidup adalah aspek yang timbul jika adanya usaha tersebut di lingkungan masyarakat. Sebagai contoh, seperti pencemaran lingkungan dan limbah yang digunakan. Kesimpulan, Sablon on Custom adalah tempat di mana customer bisa memilih dan mendesain baju sendiri sesuka hati mereka. Berbeda dengan custom baju lainnya. Di Sablon on Custom, memfokuskan penggunaan bahan dan tinta yang dipakai adalah berkualitas tinggi. Tidak hanya baju untuk dewasa saja, di Sablon on Custom tersedia juga baju untuk anak-anak yang siap di custom. Customer hanya tinggal memilih ukuran baju, warna, dan desain yang diinginkan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.